Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Semangat ya? Ya, siap. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Nanti dipimpin oleh ketua kelas ya. Seperti biasa, ketua kelasnya nanti memimpin teman-temannya untuk melakukan kegiatan berdoa. Monggo bisa dimulai untuk berdoanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratim mustaqim. Semoga dengan bacaan doa tadi, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun. Amin. Semangat ya untuk hari ini ya. Ya, tidak terasa ini hari apa hari ini? Selasa. Tanggal berapa? 14. 14 apa ya? Selasa 14 November. Ada yang ulang tahun? Riri. Ya, ada. Oh, Riri. Oke, sebelumnya Bu Wiska absen dulu ya. Untuk hari ini siapa-siapa yang tidak masuk? Oke, Agnesia Rizky, Amelia Rustiana, Akna Izzati, Aura Jianita sakit, Azifa Putri, Cinta, Dian Ayu, Eka Fitriana Sari, Eva Nuriatut Thayyibah, Rizka Safira, Sakila Akna, Wakidatul Asna sakit. Berarti ini dari berapa anak ini nak? 31 yang sakit 2 anak, berarti yang masuk 29. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelumnya silakan. Oh, udah belajar belum ya? Belum ya? Hari ini Bu Wiska akan melakukan pretest terlebih dahulu ya di awal pembelajaran. Silakan dikerjakan, waktunya tidak usah banyak-banyak, nanti 5 menit. Pretest dulu ya. Seperti biasa nanti di terakhir juga ada post test. Monggo silakan dikerjakan, tulis nama, kelasnya. Ayo, sudah selesai? Ya. Yang sudah silakan diletakkan di sebelahnya, nanti Bu Fiska ambil. Nanti diambil ya, ditaruh dulu di sebelahnya. Sudah? Ambil ya. Lagi? Yang sebelah sana bisa dibantu, Dok. Sudah? Namanya jangan lupa ya. Ya. Sudah semua? Sudah? Bon ya? Oke, minggu kemarin ya, tepatnya ya, kita membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat enggak? Apa coba? Unsur, senyawa, dan campuran. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari campuran, coba Bu Wiska diberikan contoh campuran yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Coba, siapa yang bisa? Ya, apa Dok? Air laut, air ya, air kopi. Pernah minum kopi? Pernah. Pagi tadi minum kopi enggak? Ya. Kirain kalian minum kopi. Oke, selanjutnya perhatikan slide di sini ya. Ya. Jadi yang pertama di sini ada pengertian dari
tadi campuran. Nah, berapa persen ini ya? Kebesaran ya? Nah, ini kan yang pertama tadi kan ada perbedaan unsur senyawa, kemudian ada campuran. Kemudian di berikutnya nanti kalian akan memahami mengenai apa? Setelah ini. Kedua, berarti di sini ada campuran tadi. Campuran tadi adalah zat yang terdiri dari beberapa komponen atau biasa disebut juga pencampuran dari senyawa maupun unsur. Nah, contohnya ada air laut, air sumur, kemudian juga ada air banjir. Itu merupakan contoh dari campuran. Seperti tadi teman kalian bilang air kopi itu juga termasuk campuran. Oke, di sini untuk motivasi yang kalian ambil adalah pemisahan campuran itu melibatkan berbagai teknik dan metode di laboratorium yang memungkinkan kalian itu untuk mengembangkan keterampilan praktis yang berharga. Ini bisa menjadi motivasi jika kalian itu tertarik untuk mempelajari pekerjaan laboratorium atau industri yang melibatkan kimia. Selain itu, kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa ya, Nak ya? Di sini ya, ada 5 tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah melalui model pembelajaran project based learning dengan metode praktikum dan diskusi, diharapkan peserta didik itu dapat memahami prinsip metode pemisahan campuran dengan teknik filtrasi. Itu ya. Tujuan yang kedua bisa dilihat ada menentukan ide atau gagasan tentang upaya penanganan air kotor. Asesmennya ya, Nak ya. Nanti untuk penilaiannya Biska menggunakan 1, 2, 3, 4 penilaian. Yang pertama, asesmen formatif itu berupa penilaian pengetahuan dari LKPD nanti. LKPD nanti saya bagikan ini. Wujudnya nanti adalah tertulis, nggih. Ada soal uraiannya. Kemudian ada post test, nanti tertulis juga. Wujudnya adalah soal pilihan ganda. Jumlahnya 5 soal. Kemudian yang kedua ada penilaian sikap, itu saya lakukan saat kalian pembelajaran ini, sikap kalian, nanti ada rubriknya. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan, itu berupa observasi saat kalian diskusi, menyusun alat percobaan nantinya, kemudian juga presentasi. Kemudian nanti di sini untuk sintak pembelajarannya, langkah-langkahnya itu ada 6 tahapan. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Jadi nanti kalian itu membuat suatu pertanyaan berdasarkan kasus-kasus yang nanti saya tayangkan, gitu nggih. Terus yang kedua, mendesain perencanaan produk. Berdasarkan pertanyaan yang sudah kalian susun di atas tadi ya, nanti kalian buat kira-kira nanti perencanaan produk kamu itu bagaimana untuk mengatasi masalah yang kamu buat di poin 1, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada menyusun jadwal pembuatan. Nanti kalian membuat susunan jadwalnya itu kira-kira selesainya berapa menit atau berapa jam kayak gitu. Kalau sudah paham, monggo silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Dibuat yang nyaman mungkin. Bagaimana caranya? Apakah mejanya itu diputar atau bagaimana? Biska nggak tahu. Yang penting itu nyaman buat kalian ya. Yuk, kelompok 1 dimulai dari mana coba? Sini. LKPD-nya ya. Nih? Oke, udah. Sudah. Silakan kalian baca di teks di dalam LKPD secara bersama-sama dengan kelompok kalian. Teks ya. Teksnya itu berarti ada di ini. Krisis pertanyaan mendasar ya. Air bersih itu ya. Dibaca ya. 3 menit aja. Di pertanyaan mendasar. Ini capaiannya berarti di sini ya. Itu ada link video, kalau kalian nanti bisa pulang ke rumah bisa coba scan barcode di situ ya. Ya. Melalui proses filtrasi, partikel-partikel dan patogen-patogen penyakit dapat dihilangkan dari sumber air. Kemudian menjaga kesehatan masyarakat, mematuhi peraturan kualitas air dan meningkatkan kualitas air yang diminum. Selain itu penting juga untuk mendukung pendidikan masyarakat agar mereka lebih sadar akan peran mereka dalam menjaga kualitas air. Oke, simak videonya ya. Ini mengenai krisis air. Bentar, tak putarkan dulu.
Tanpa adanya pasukan yang bersih dan bersesuaian di lokasi tersebut. Biasanya sebelum digunakan, air wudhu ini akan diambil, kemudian disaringkan dahulu agar terbebas dari kotoran. Krisis air bersih di wilayah ini sudah berlaku sebulan, di mana masyarakat di wilayah ini terpaksa memanfaatkan air korup. Nah, berdasarkan video tadi dan juga pemahaman bermakna yang Buska tayangkan tadi lewat slide, sekarang silakan kalian tentukan pertanyaan mendasar berdasarkan kasus-kasus tadi ya. Silakan dituliskan di dalam kolom LKPD yang ada itu ya, di kolom ini di sini ya. Di sini ya, pertanyaan mendasar silakan dituliskan di sini. Kira-kira apa saja pertanyaan mendasar seperti itu ya, berdasarkan video kasus-kasus tadi dan juga pemahaman bermakna yang tadi Buska kasihkan ke kalian. Gitu ya, monggo silakan diskusi. Berapa menit mau pertanyaan mendasar? 5 menit. Oke, saya tunggu 5 menit. Silakan dibuat. Ya. Sudah. Berapa menit? 2 menit lagi ya? Ya. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Ya, oke. Sudah? Sudah, oke. Fase berikutnya, fase 2. Di LKPD itu sudah ada fase 2 itu mengenai apa fase 2? Mendesain perencanaan produk. Silakan berdasarkan video tadi yang sudah kalian tonton, kemudian pertanyaan yang sudah kalian dapatkan dan juga solusinya, kalian buatlah suatu desain produk mengenai apa berarti produknya? Penjernihan air. Sekarang silakan berunding mengenai alat dan bahannya apa saja. Silakan dituangkan ke dalam LKPD. Ini ya. Pendesainnya sesuai nih, judul proyeknya itu apa, tujuan, pokoknya semuanya sesuai di LKPD. Kemudian kamu tuliskan rancangannya di sini ya nak ya, di lembar ini. Yuk monggo silakan. Kalau mengalami kesulitan bisa tanya ke Buska ya. Ya. Yuk silakan dibuat mengenai alat dan bahan, tujuannya apa, kemudian waktu dan tanggal, gambar rancangan, itu digambar ya. Gambar rancangannya, gimana? Gimana dok? Judulnya pembuatan alat filtrasi atau alat pemisahan air, alat penjernihan air sederhana. Pembuatan alat penjernihan air sederhana kan gitu kan? Iya. Ya, di sini nanti nulisnya di sini ya nak ya. Nah, mulai dari judul di situ. Ya. Judulnya di sini, ya. Gimana? Tujuannya? Iya, ditulis tujuan. Mungkin biar itu ada yang gambar, mungkin yang satu gambar nanti kira-kira bagaimana gambarnya gitu. Gitu ya. Ini ayo sudah. Kira-kira mau buat alat apa saja isinya alatnya? Botol, gunting, ya, bisa ditulis itu ya. Oh ya, untuk judulnya apa, alat dan bahannya apa saja dimasukkan di dalam kolom itu, nggih. Alur kerja itu tahap-tahapannya. Yang pertama berarti masukkan apa, siapkan apa kayak gitu loh. Itu ya. Misalnya botol mineral digunting. Lah ini botolnya mana? Udah. Udah bisa ya? Paham ya? kita alat dan bahannya ini nih. Iya. Apa alat dan bahannya coba? Yang pertama ditulis dulu apanya dulu? Judulnya. Ya, terus tujuannya. Ya, membuat alat dan bahan, waktu, terus gambarnya. Terus alur kerja itu merupakan langkah-langkahnya. Kamu nanti pertama itu apa yang kamu kerjakan? Mau membuat alat itu. Berarti misalnya pertama kamu motong botolnya, ya seperti itu. Dituliskan secara runtut gitu ya. Iya, di sebaliknya, ya. Ya. Gitu ya, mungkin gambarnya bisa di sini boleh. Gitu.
Gitu ya? Ya. Gambarnya kalau bisa yang besar. Ya Allah. Jangan kecil-kecil, yang besar. Di belakangnya itu kan ada isi kertas. Nah. Nah. Ini gambarnya sih. Iya, yang gede lah. Gambarnya yang gede. Biar bisa lihat. Nah. Sip, digambar. Gitu ya. Kira-kira gambarnya yang lapisan pertama itu apa coba? Tisu. Tisu. Oke, berarti ditulis. Nah, kayak digambar gitu. Coba kita lihat. Nah. Tisu. Oke, lanjutnya. Krikil. Bulat-bulat. Oke, sudah. Sudah? Yang belum apa ini? Prosedur sudah. Berarti apa lagi yang belum? Coba dibuka. Deskripsi penggunaan alat. Nah, alat ini kira-kira penggunaannya untuk apa? Kamu jelaskan. Ya. Ya, di bawahnya. Gitu ya? Oke, bisa? Deskripsinya. Deskripsi penggunaan alat. Ya. Ini penggunaan alatnya. Kegunaannya untuk apa? Kamu ceritakan di sini. Kegunaan alat yang kamu buat itu untuk apa? Ya, deskripsinya. Ya, di belakangnya sini ditulis deskripsi penggunaan alat. Untuk apa? Kamu ceritakan. Gitu ya. Nah, silakan kita rembuk bareng-bareng saja. Untuk proyeknya ini kira-kira kalian itu mau selesai berapa lama? Kan nanti tinggal pembuatan, pengujian, presentasi. Mau berapa lama buatnya? Berapa lama kira-kira? 60 menit? Oke, ya, bisa dimulai dari sekarang ya. Silakan di fase ini. Berarti kamu intinya adalah apa? Membuat membuat alatnya itu. Silakan alat dan bahan yang sudah kamu bawa di depan itu diambil, dibuat, dirancang di meja kalian. Monggo. Ya. Tunggu. Silakan diambil. Ya, sesuai dengan yang kamu butuhkan ya, karena itu kan kamu bawa sendiri. Ya. Yang kamu butuhkan apa? Coba kelompok berapa dulu toh yang ngambil gitu, coba lihat. Oke, garis dah. Silakan duduk dulu, tak cek dulu. Kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah ambil semua alatnya? Bahannya sudah? Oke, kalau sudah bisa kerja ya. Silakan disusun rancangan kalian tadi. Oke. Ya. Monggo. Kalau bisa sampai menutupi ya, ditambah lagi nggak apa-apa. Sesuai? Sudah semua? Oke, kalau sudah bisa kalian coba praktekkan apa namanya hasilnya. Alat sama hasilnya. Ini lumayan ini. Nanti disaring lagi ya. Ya. Lagi. Oh jangan, sudah cukup. Tadi ada cacingnya. Itu yang ngambilin anak itu kemarin. Kalau
lagi Bu. Gimana? Goreng lagi, biar agak jernih. Tapi ini Diambil ganti tisunya boleh? Ambil tisu lagi sana nak. Ah, itu kan udah enggak itu banget. berarti ganti tisu saya sedikit Bu. Terus Iya, coba nanti ganti ini atasnya. Ini sama tisu. Coba dua perlakuan ya. Ini kasih ini. Sudah? Kalau sudah, sembari kalian praktikum, silakan diisi di lembar LKPD ya. Ya, menguji hasil itu kamu tuliskan hasilnya apa di kolom itu, kemudian diisi simpulan dan juga pertanyaan tambahan itu diisi ya. Paham ya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengar? Sembari praktikum kalian nyicil ngisi LKPD. Di belakang itu nggih, ada pertanyaan dan lain-lain. Gitu ya. Biar tidak ada yang rebutan pertanyaan, jadi kita atur saja, gitu ya. Oke. Yuk monggo untuk kelompok 1 kalau sudah siap bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami, yaitu pembuatan alat filtrasi sederhana. Tujuannya kami membuat proyek itu yaitu untuk menghasilkan air yang lebih jernih dan layak digunakan. Alat dan bahannya yaitu botol mineral, tisu, spons, kerikil, arang, dan air kotor yang kami ambil dari sungai desa Jambiang. Lalu alatnya itu gunting dan katak. Waktu pelaksanaannya hari ini, hari Selasa 14 November 2023, waktunya tadi jam 8.35 sampai selesai. Ini adalah gambar rancangan alat kami. Nah, ini hasilnya. Ini yang pertama, hasilnya kayak gini. Kedua kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat dan kita amati. Judulnya adalah pembuatan alat penjernihan air sederhana. Tujuan proyek ini untuk mengurangi resiko meluapnya limbah atau air kotor, mengurangi terbatasnya air bersih menggunakan pembuatan filtrasi air. Alat dan bahan yang digunakan adalah botol mineral, tisu, pasir, arang, kerikil, ijuk, dan tisu lagi. Waktu dan tanggal pengerjaan proyek ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Waktu pelaksanaannya dimulai dari jam 8:15 sampai dengan selesai. Rancangan produk ini ada botol mineral, terus dipotong segini, terus bawahnya ini buat penampungan. Tempatkan pasir, lalu arang, terus ada kerikil, lalu ini ada spons, terus tisu. Deskripsi penggunaan alat: menyaring air keruh menjadi bersih, mengurangi penyakit yang disebabkan oleh air kotor. Dan ini hasil penyaringan yang pertama. Ini agak jernih tapi masih keruh-keruh dikit. Ini penyaringan yang kedua. Udah agak jernih. Gue mau coba kan. Ini hasil yang ketiga diambil dari sampel yang kedua. Sudah bening atau jernih, tidak keruh lagi dan juga tidak berbau. Kesimpulan yang kita dapatkan dalam pembelajaran ini adalah
Kita dapat membuat alat penyaring sederhana yang hasilnya sangat memuaskan. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Apakah fungsi kimia dalam filtrasi tersebut? Sebagai penyaring dan membantu aerasi oksigen. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa akan sedikit mengevaluasi untuk presentasi kalian. Kenapa kamu tertawa? Ya, oke. Yang pertama untuk kelompok 1 sudah lumayan tertata gitu ya. Membuat tela-tela. Saya memilih ini bisa Tapi secara garis besar gimana untuk hari ini, pengalamannya bagaimana membuat alat filtrasi ini? Menyenangkan. Langsung jadi. Nah, walaupun tadi ini hasilnya itu sebenarnya saya tuh sangat tercengang dengan hasilnya. Hasilnya itu kan sangat putih jernih gitu kan. Jernih kayak, jangan menyebut merek ya tapi ya. Kayak produk-produk itu air mineral gitu kan. Tapi ternyata setelah dicium-cium baunya berkali-kali memang baunya batuk masih sama, tetap baunya seperti itu ya. Berbau ya, masih berbau. Ya, walaupun sudah ditambah dengan air berbau untuk warna jernih, tapi baunya tetap menyengat, gitu kan? Kira-kira ciri-ciri air yang bersih itu yang bagaimana? Yang tidak berbau. Ya, oke, yang tidak berbau, tidak berasa, iya, tidak berwarna, jernih, kemudian bersih. Silakan tuliskan di sticky note ini ya. Kalau ini sudah selesai nanti bisa ditempel di depan. Bisa dituliskan evaluasi kalian di hari ini mengenai pembelajaran kita, apakah menyenangkan, menyedihkan, mengharukan, apa lagi ya? Nah, ayo dibuat novelnya, ditempelkan. Ayo, Dang. Oke, di sini Bu Rizka akan menyampaikan untuk materi yang akan datang di pertemuan berikutnya. Kita akan membuat proyek PJBL lagi berupa alat destilasi sederhana. Nanti kita akan menggunakan kompor, es batu, kemudian kita akan menggunakan toples dan juga selang. Membuat alat destilasi sederhana, memisahkan air dan minyak seperti itu. Gitu nggih. Terus kemudian Bu Rizka akan menyampaikan tadi kan dari awal sudah Bu Rizka bilang ya, kalau kalian nanti akan ada satu laporan mengenai proyek yang sudah kalian buat. Itu untuk deadline-nya itu 1 minggu setelah pertemuan ini. Berarti maksimal minggu depan. Lebih cepat lebih baik, tapi tak kasih jangka waktu maksimalnya ya. Berarti maksimalnya adalah minggu depan di hari Selasa. Kalau kalian bisa lebih cepat berarti itu lebih baik. Gitu nggih? Ya. Oke, kalau sudah silahkan rapikan kembali meja kursinya ke bentuk semula. Ya. Rapikan dulu. Bu Rizka akan membagikan soal post test ya. Ini soal post test ya, terakhiran dari Bu Rizka untuk menutup pembelajaran kita di hari ini.